tahun 81, terus aku nggak pernah cover lagu orang, terus ternyata dianggap berhasil, ya bahagialah. Jadi kayak penasaran kenapa kira-kira kakak akhirnya memilih lagu Selembut Salju ini, Kak? Iya, jadi ini bener banget tadi Ajik cerita, ini lagu yang udah dulu sempat populer tahun 81, jadi udah hampir 40 tahun yang lalu gitu, tahun 81. Dulu populernya dinyanyikan sama Om Jamal Mirdad. Jadi pada saat itu lagu ini bentuknya dalam kompilasi dalam satu album, satu kaset gitu, dan terjual lebih dari 2 juta kopi. Jadi pada saat itu luar biasa sekali, karena kan kalau zaman sekarang kita dengerin streaming atau sebagainya kan ya. Kalau dulu kan kita datang ke toko beli kaset gitu. Dan itu menurut aku luar biasa banget. Nah, jadi ini lagu yang aku dan tim coba remajakan setelah hampir 40 tahun kemudian. Dan kenapa memilih ini? Karena pada saat itu entah out of nowhere aku dikirimin link YouTube lagu ini dan dianggap coba dong Segara nyanyiin lagu ini, kayaknya cocok gitu. Dan akhirnya aku coba buat demo dan setelah itu berlangsung produksi dan sebagainya, ternyata akhirnya jadi dan tim Sampai suka rilis. dan dirilis. Gitu. Nah, waktu kakak dengerin tuh lagunya, kira-kira apa sih yang membuat kakak yakin kalau lagu ini tuh cocok dibawain sama kakak Segara? Jadi pada saat itu tuh aku bilang ke tim, karena aku belum tahu lagu ini sama sekali. Mungkin Ajik juga nggak tahu ya, karena ini lagu tahun 81 tadi aku cerita, aku aja belum lahir Belum gitu lahir, pada gitu. saat itu. Dan berarti pendengarnya kan pada saat tahun 81 itu dia lagi remaja kan, berarti kan ya sekarang udah mungkin 60 tahun ke atas yang pendengar tahu, pendengar lamanya gitu. Jadi pada saat itu aku bilang, aduh ini lagu 81 yang kental sekali aransemen 80-annya. Jadi kita penikmat musik, pekerja musik tuh biasanya kerasa lah aransemen lagu era 80-an, 90-an, 2000 kan kerasa tuh, pasti Ajik bisa ngerasain lah rasa bedanya. Nah terus pada saat itu aku bilang, ya udah aku coba aja bikin demo dulu vokal dan gitar gitu. Jadi aku selalu punya prinsip kalau aku bisa nyanyiin sebuah lagu gitu dengan vokal dan gitar secara bersamaan gitu, berarti aku tuh bisa cover lagu itu. Nah pada saat itu aku melakukan hal itu dan aku bikin demonya, tadi aku cerita, aku kirim ke tim dan mereka pada suka malah. Tapi tentu saja setelah aku buat perubahan di sana sini ya, karena kalau coba Ajik denger lagu yang aku bawain sekarang, Hati Selembut Salju, dibandingin sama yang tahun 81 tuh agak nggak berhubungan gitu jadinya. Aku ubah sana sini dan pada suka, ya udah akhirnya diterusin deh sampai ke produksi. Ya, aku juga dengar yang lama dan sebenarnya sejujurnya aku juga baru mendengar lagu ini, lagu versi aslinya itu hari ini. Terus kayak emang beda banget. Kalau aku sendiri sih lihatnya gitarnya itu sih yang khas yang Kak Segara bawain gitu kan. Nah, tapi yang aku penasaran bagian apa saja sih sebenarnya yang kakak ubah di lagu ini? Bener banget tadi Acik cerita gitarnya, karena memang aransemen dulu tuh lebih banyak piano dan dulu tuh lagi zaman kalau nggak salah synthesizer, jadi yang bukan instrumen, yang musik dibuat secara digital dulu kalau nggak salah lagi zaman itu. Tapi yang pasti tadi aku buat gitar, sudah pasti aransemennya jelas, dan nada. Jadi ada nada yang sangat lekat sekali, sangat kental rasa 80-an ya. Biasanya 80-an tuh lebih menggunakan nada-nada yang berulang-ulang. Jadi dari ref ke refnya itu sama terus abis itu iramanya biasanya temponya tetap terus. Walaupun ini maksudnya tidak ada dinamika di aransemennya. Terus ya itu di hal-hal seperti itu. Jadi tempo aku ubah, aku sesuaikan, dinamikanya aku buat agar lebih kekinian. Dan sudah pasti karena aku memang terbiasa main gitar dan rata-rata semua laguku ada gitarnya, pasti gitarnya kental sekali di situ dan ya aransemen vokalnya lebih mudah lah. Walaupun lirik nggak aku ubah sama sekali ya, karena lirik kan menurut aku core lagunya. Jadi lirik tuh penting banget. Jadi kalau kamu dengerin Hati Selembut Salju yang versi aku bawain pasti kayak wah ini lagu zaman sekarang nih. Tapi kok liriknya 80-an banget gitu. Iya, liriknya puitis ada banget lirik-lirik. ya, Kak. Iya, puitis banget gitu. Jadi ya di situ sih. Nah, tapi berarti sebelum akhirnya
memilih lagu ini tuh nggak pernah dengar lagu ini sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Jadi total nggak pernah, nggak tahu. Aku nggak tahu sama sekali kalau lagu ini ada tadinya. Jadi beneran cuma dikirim link itu, tapi ya untung lah karena ada waktu itu aku ngobrol sama orang gitu, kayak katanya ada pepatah, bukan pepatah ya, ucapan gitu kalau katanya lagu yang menemukan si penyanyinya. Mungkin ini juga cukup relevan terhadap apa yang aku lakukan sekarang, karena aku tadi nggak tahu sama sekali lagunya, tapi setelah aku coba bawain, setelah aku sesuaikan, ternyata teman-teman banyak yang suka dan menganggap bahwa oh malah ada beberapa yang nggak tahu kalau ini lagu recycle gitu. Mereka merasa kalau ini lagu yang emang aku tulis sendiri gitu. Tapi rasanya membawakan lagu, kan waktu kakak dikasih tahu nih lagu ini, jadi tahu dong kalau ini lagu dari 1981. Nah rasanya untuk membawakan lagi lagu yang penuh nuansa tahun segitu untuk diubah itu seperti apa, Kak? Iya itu challenging itu tuh, cukup menantang lah karena kita tahu banget dulu Om Jamal, kalau kamu coba dengar yang tahun 81 itu gaya bernyanyinya sangat menggebu-gebu, khas banget era zaman itulah. Jadi lebih tegas gitu, setiap arah vokalnya tegas, dulu tuh laki banget lah gitu. Dan kebetulan kalau karakter aku bernyanyi, karakter vokal aku itu kan lebih lembut, lebih seperti orang bicara, karena aku kan emang bernyanyi, aku anggap seperti aku menyampaikan sesuatu tapi ada nadanya gitulah kurang lebih. Nah di situ tuh yang aku agak merasa bahwa apakah pesan yang berusaha disampaikan lagu ini tuh sampai. Nah akhirnya setelah aku buat demo tadi aku bilang, terus abis itu aku nyanyikan, ternyata aku mendapat interpretasi yang lain kayaknya, berbeda dengan Om Jamal. Jadi Om Jamal mungkin merasa bahwa ini lagu sendu, lagu sedih gitu. Dan aku membuat agar tadi tantangannya itu, karena aku tidak bisa melakukan itu, jadi aku ubah menjadi bahwa ini tuh lagu yang penuh harapan. Jadi lagu ini tentang harapan, tentang hal-hal yang cukup membahagiakan, bahwa ada seseorang di sana yang menanti kita. Jadi tantangannya di situ tuh, karena awalnya dulu sangat menggebu-gebu sendu, terus tegas, dimana karakter vokal aku tuh sama sekali tidak seperti itu. Tapi akhirnya karena aku ubah interpretasinya, jadinya cukup sesuai lah. Dan pertama kali dengar kan beda banget sama karakternya kakak. Itu ngerasa kenapa lagu ini yang dikasih gitu nggak sih, Kak? Iya, ada sih sedikit pikiran itu, ada sih, cukup ada tuh waktu itu cari yang agak deketan, tapi malah aku merasa bahwa ini tantangan gitu loh. Jadi aku semakin, karena saking jauhnya, karena sangat jauhnya ada perbedaan karakter, cara bernyanyi dan sebagainya, aku jadi merasa tertantang, wah ini bisa nggak ya? Jadi mungkin gini sih, kalau aku pada saat itu merasa bahwa wah aku akan sangat berbahagia sekali apabila bisa meremajakan lagu ini dan membuat lagu ini seperti menjadi milikku, dan berhasil didengarkan oleh teman-teman generasi sekarang gitu. Jadi pada saat itu sih merasanya ke arah situ, tertantang, bukan merasa kayak kok bukan ini, tapi aku merasa jangan-jangan lagu yang sangat berbeda ini bisa aku bawa sekarang gitu. Positif banget jiwa juga ambisiusnya. Jiwa ambisiusnya tuh ada gitu. Positif ya. Nah, itu buat demonya berapa lama, Kak? Setelah dengerin terus aku coba bawain deh gitu kan Kak Segara dengan gitarnya. Itu berapa lama tuh? Mendengarkan terus-terusan terus sampai menjiwai lagu itu. Nah itu proses yang cukup, tapi kebetulan nggak tahu kenapa kayaknya cuma makan waktu 3 hari. Jadi hari pertama aku dengerin, terus hari kedua aku mulai semedi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, datangkanlah inspirasi. Tapi aku lakukan kurang lebih 3 hari dengan gitar, coba-coba sana sini, coba ubah melodi, coba ubah nada, coba ubah gaya lagunya. Jadi nggak butuh waktu lama yang kayak tadi aku cerita, mungkin karena ya itu ternyata ada kesesuaian yang aku nggak tahu, karena kan aku nggak tahu lagu ini ada tadinya kan, dan aku tipe orang yang suka lagu yang puitis memang, dan kebetulan lagu ini emang liriknya sangat puitis. Iya, nah aku jadi penasaran Kak, siapa aja sih sebenarnya yang berkontribusi lah sampai akhirnya lagu ini rilis kembali dibawakan sama Kak Segara? Kalau yang paling berkontribusi besar ya aku dan Opung aja. Jadi kita melakukan itu berdua. Jadi Opung mengisi musiknya, dan aku dan beliau aku mengisi vokal. Terus kita berdua mengaransemen vokal, backing dan sebagainya. Terus setelah itu
di mix sama Mas Arif, ada namanya, dan di master oleh Tony namanya. Tapi ya ini adalah pekerjaan yang menurut aku minimalis yang hasilnya maksimal gitu, karena kan emang kebetulan lagu-lagu zaman sekarang kan lagu-lagu yang temanya, yang kebetulan aku suka juga tema-tema yang biasanya lebih minimalis gitu kan. Kalau zaman dulu kan megah-megah nih, lagu zaman sekarang kan biasanya lebih banyak yang minimalis. Mungkin karena itu jadi cepat, dan emang cuman kita berdua aja mayoritas, aku dan Opung aja. Nah, tapi kan kayaknya belum pernah membawakan lagu orang lain nih, ya nggak sih? Dan rasanya akhirnya membawakan jadi, lagu orang lain yang sebenarnya udah melegenda. Bener banget, tapi sebelumnya aku pernah ya, kalau kolaborasi, aku beberapa kali kolaborasi gitu, aku menyanyikan lagu yang bukan aku tulis sendiri. Tapi kalau yang sendiri bener-bener aku rilis secara resmi sendiri, aku nyanyi nih pertama kali dan tantangannya luar biasa banget loh menurut aku. Ya itu karena tadi ini lagu lama, dan kamu udah dengerin lagu yang tahun 81-nya, pasti kerasa lah bedanya di mana gitu. Ya di situ tantangannya di situ ya, rasanya ya menarik lah ya, seru-seru aja mungkin ya. Belajar, kalau musisi harus bisa semuanya ya, ini jadi pengalaman baru. Jadi tantangan yang hasilnya ternyata memuaskan gitu ya Kak? Iya, untung sih teman-teman pendengar, minimal lah orang terdekatku dan tim menganggap bahwa ini lagu yang benar-benar baru menurut mereka. Karena memang kita kan pengennya memperdengarkan ke generasi kita nih, ke millennials, ke anak muda gitu, ke orang-orang yang belum pernah tahu lagu ini. Dan kayaknya sih cukup berhasil, karena banyak komentar yang nggak tahu kalau ini adalah lagu yang diremajakan gitu, lagu yang di-recycle. Jadi ya seneng sih, cukup seneng juga, karena ya tadi lagu tahun 81, terus aku nggak pernah cover lagu orang, terus ternyata dianggap berhasil, ya bahagia lah, lumayan.